Selamat datang semuanya. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan kembali menyusuri petualangan seru Xiaoyan di reruntuhan kuno yang penuh dengan tantangan dan misteri. Sebelum kita mulai, disclaimer terlebih dahulu, video ini mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang sudah penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ayo kita mulai. Xiaoyan dan rekan-rekannya akhirnya tiba di reruntuhan kuno yang terletak di tengah hutan terbuka yang dipenuhi tanaman obat langka. Aroma herbal yang kuat menyebar di udara, menciptakan suasana mistis dan penuh energi alam. Setelah melakukan pencarian dengan penuh kehati-hatian, akhirnya mereka menemukan apa yang selama ini dicari, buah bayi jiwa. Namun, sesuatu terasa aneh. Di hadapan mereka, terdapat begitu banyak buah bayi jiwa yang tampak serupa. Xiaoyan dengan cepat menyadari kejanggalan ini. Tanpa ragu, ia mengeluarkan kekuatan api surgawinya yang berwarna ungu dan melancarkan serangan ke arah buah-buah tersebut. Benar saja, api surgawi yang membakar dengan intens menunjukkan bahwa hanya satu dari mereka yang asli, sementara yang lainnya hanyalah ilusi. Saat Xiaoyan hampir menangkap buah bayi jiwa yang asli, buah yang memiliki wujud seperti sosok bayi kecil dengan karakteristik tumbuhan pada tubuhnya, tiba-tiba api dalam tubuhnya bereaksi seolah memperingatkannya akan bahaya. Dalam sekejap, pandangannya berubah. Ia kini berdiri di atas genangan merah yang penuh dengan makhluk menyeramkan, zombie yang bergerak perlahan dengan tatapan kosong. Ternyata, tanpa disadari, Xiaoyan telah terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon dewa buah jiwa. Mengetahui hal ini, ia segera mengendalikan kekuatan api surgawinya dan dengan sigap menyadarkan teman-temannya yang masih terperangkap dalam ilusi. Teman-temannya tersentak dan terkejut ketika menyadari bahwa mereka hampir masuk ke dalam genangan merah itu tanpa sadar. Tiba-tiba, dari dalam genangan tersebut, muncul sesosok makhluk besar dengan aura mengerikan, seekor naga langit kuno yang selama ini dikira telah punah. Naga tersebut mengeluarkan raungan dahsyat, menunjukkan dominasi dan kewibawaannya sebagai penjaga tempat tersebut. Namun, Xian hanya tersenyum sombong. Dengan penuh percaya diri, ia mengerahkan kekuatannya dan dalam sekejap berhasil menundukkan naga langit kuno itu tanpa kesulitan berarti. Setelah situasi kembali terkendali, Xiaoyan dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan menuju pohon dewa buah jiwa untuk mengambil buah bayi jiwa yang asli. Dengan hati-hati, Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkannya, buah yang selama ini ia cari untuk menyembuhkan gurunya. Saat itu, naga langit kuno yang baru saja ditundukkan oleh Xian menatap buah tersebut dengan kesedihan yang mendalam. Selama ratusan tahun, ia telah menjaga buah itu dengan sepenuh hati, dan kini buah itu akan dibawa pergi. Melihat ekspresi naga langit kuno yang penuh kesedihan, Xian merasakan iba dan meminta Xiaoyan untuk memberikan sesuatu sebagai pengganti buah bayi jiwa tersebut. Tanpa ragu, Xiaoyan mengeluarkan pil kaisar binatang tingkat 7 serta rumput perubahan 500 tahun yang sangat berharga. Kedua benda ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kekuatan dan evolusi naga langit kuno. Dengan penuh kegembiraan, naga langit kuno menerima persembahan itu dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Xiaoyan dan rekan-rekannya mulai berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam ke reruntuhan kuno. Namun, di saat yang sama, Xian tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapannya tajam menembus kegelapan di hadapannya. Ia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Di tempat lain, Huang Xuan juga merasakan hal yang sama. Sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan, panggilan yang diduga berasal dari darah leluhur klan Phoenix. Sesuatu yang besar tampaknya akan terjadi di kedalaman reruntuhan kuno ini. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita kali ini? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti pembahasan video selanjutnya dari kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.